para aktivis pejuang kebenaran dan keadilan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita pada siang hari ini berkumpul di tempat ini dengan satu niat, yaitu menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kita berjuang, berdoa, bermunajat kepada Allah agar supaya negeri kita tercinta, rakyat kita, bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan zalim oleh penguasa dan oleh siapapun yang ingin mencoba untuk merusak dengan menghancurkan negeri kita tercinta. Siap berjuang, siap berjuang. Takbir, Allahu Akbar. Oleh karena itu, orang berdoa tanpa ikhtiar itu omong kosong, ya. Tapi doa juga ikhtiar tanpa doa itu juga omong kosong. Kita berdoa dan berikhtiar berjuang. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita perjuangkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang Muslim mengikuti dan mengaminkan apa yang saya bacakan, dan teman-teman yang di luar daripada Islam bisa menyesuaikan dengan doanya masing-masing. Ala hadhihi niyah wa likulliyatin salihah wa ila hadil nabil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala ayun illa satartah wala maridan illa safaitah wala mujahidan illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa wafartaha wa yassartaha. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Allah, Engkau yang maha segala-gala. Ya Allah, ya Allah, kami semua berhimpun di tempat ini. Kami adalah rakyat Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia yang lemah, yang penuh dengan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Hanya Engkau yang maha kuasa segala-galanya. Ya Allah, ya Allah, kami mengadu kepada Engkau di tempat ini agar supaya Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ketuklah hati-hati para hakim MK yang mulia agar siap berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan. Ya Allah, kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sedang menghadapi prahara, sedang menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang biadab, penguasa yang berwatak iblis, bermuamalah yang bergawa setan. Sedang kita hadapi. Mereka membuat tipu daya, kebohongan, kecurangan, membuat tipu daya, penipuan. Mereka korupsi duit rakyat. Dan kami mengatakan kepada Allah, ya Allah, rubahlah kami, pemimpin kami yang zalim, singkirkanlah, jauhkanlah dari kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha penguasa, Engkau yang maha segala-gala. Ya Allah, ya Allah, berilah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, pemimpin yang berakhlak, yang sayang kepada rakyat, yang cinta kepada kebenaran dan keadilan. Ya Allah, untuk membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, menuju pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah,
Ya Allah, Engkau yang berkuasa maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, ya Allah, hari ini adalah pertaruhan kami sebagai bangsa Indonesia di tangan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka akan memutuskan sesuatu, apakah berpihak kepada Engkau ya Allah atau berpihak kepada iblis, syaitan yang durjana ya Allah. Kami mengetuk di siang ini kepadamu ya Allah. Berilah hati para hakim yang mulia, hakim Mahkamah Konstitusi, untuk berpihak kepada kebenaran ya Allah, berpihak kepada rakyat yang sudah dizalimi, yang sudah diinjak-injak, yang sudah dihina ya Allah. Engkau maha segala-galanya ya Allah. Engkau telah buka aib-aib mereka satu persatu, kejahatan mereka satu persatu di depan mata kami. Kami sudah melihat ya Allah. Tinggal Engkau selesaikan, finishing ya Allah. Selesaikan mereka ya Allah. Rubahlah nasib kami ya Allah. Dan kami berjanji untuk menegakkan keadilan, untuk taat kepadamu ya Allah. Jika kami diberikan kebenaran, diberikan penegakan keadilan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha berkuasa atas segala-galanya. Kami hambamu, kami lemah, tidak ada kekuatan. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Alaika nahya, alaika namut wa arwah insyaallah bil amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Takbir. wabarakatuh. Allah, selanjutnya sambutan dari Korlap yang disampaikan oleh Daeng Wahidin. Kebetulan beliau adalah Korlap aksi saat ini. Silakan. Korlap kita pada siang hari ini atas petunjuk GPKR Bapak Profesor Dini Samsudin adalah Daeng Wahidin, seorang pejuang muda yang tidak pernah lelah dan masih menyimpan satu masalah dengan Jokowi. Kami juga akan ucapkan jangan lelah. Amin, amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Merdeka! Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita melakukan aksi bersama yang diikuti oleh berbagai elemen. Seluruh elemen sudah diundang, namun yang hari ini yang menyatakan sikap untuk melakukan aksi bersama adalah Forum Bersama 01, ada Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, ada Front Penegak Daulat Rakyat, ada Tripilar, FPI, PA 212 dan GNPF Ulama, juga dari kawan-kawan poros buruh. Demikian juga hadir juga di sini ada UI Watch yang sudah siap. Nah, aturan main kali ini adalah satu, isi daripada aksi dan pernyataan yang hadir di sini adalah mendukung tegaknya kedaulatan NKRI, mendukung konstitusi, bukan mendukung rezim biadab sontoloyo Jokowi. Kalau ada yang orasi selain itu, saya tarik mic-nya. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, kami akan persilakan kepada seluruh perwakilan-perwakilan baik dari Forbes, Front PDR, GPKR, Tripilar, Poros Buruh untuk menyampaikan pernyataan sikapnya masing-masing dan para orator-oratornya untuk dapat melakukan orasi menyampaikan pendapat di depan umum melalui MC. Tidak usah berebutan, insya Allah semua kebaikan, termasuk aktivis-aktivis pro demokrasi, aktivis-aktivis hak asasi manusia yang hadir di sini, yang
udah benci sama rejim Jokowi ini, kita persilakan naik di panggung sini. Bagi yang dukung Jokowi, lu ke laut aja. Nggak ada tempatnya di sini. Karena Jokowi itu BPJS, biang pangkal semua kejahatan di Republik ini. Sumber dari segala sumber masalah di Republik ini adalah Jokowi. Kita hadir di sini juga memberikan dukungan moral kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak ikut-ikutan sontoloyo seperti Jokowi. Kita menginginkan jangan sampai Mahkamah Konstitusi menciptakan prahara dan malapetaka di Republik ini akibat memutuskan sebuah perkara tidak jujur, tidak benar, tidak adil, bertentangan dengan konstitusi, saudara-saudara. Saya kira itu aturan main. Kemudian yang bagi makanan, tolong makanannya yang jalan, bukan orangnya datang berkumpul berkerumun. Kita di sini bukan kerumunan massa. Kita di sini adalah barisan-barisan pejuang yang ingin tegaknya demokrasi di negeri ini. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Takbir! Allahu Takbir! Allahu Akbar. Allahu Merdeka! Merdeka. Hidup rakyat Indonesia yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Itulah Daeng Wahidin, Korlap kita hari ini dari GPKR. Selanjutnya akan ada pernyataan sikap dari Presidium GPKR. Baik, karena sudah ada Bapak Fahrul Razi dan Bapak Wahab, kalau tidak ada pernyataan sikap, kami minta untuk langsung melakukan orasi pertama. Dari GPKR akan dilakukan orasi pertama dari Bapak Jenderal Fahrul Razi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Saya senang sekali berada di tengah teman-teman semua yang punya kesamaan sikap, anti kezoliman, menegakkan keadilan, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Hari ini kita kumpul di sini tidak ada lain untuk mendorong semangat hakim-hakim konstitusi yang kita muliakan dan memberikan beberapa nasihat kepada beliau-beliau itu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan menegakkan keadilan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Betul? Jadi apa yang mereka diskusikan dan akan diputuskan tidak semata-mata terkait dengan hasil pemilu. Betul? Tetapi juga sangat terkait dengan masa depan bangsa Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Betul? Betul. Kalau kita memberi nasihat kepada beliau-beliau itu sudah pantas, karena kita ini rakyat. Rakyat menurut konstitusi adalah pemegang kedaulatan rakyat di Indonesia. Betul? Jadi kedaulatan rakyat itu bukan di tangan presiden, bukan di tangan penjabat siapapun, tapi berada di tangan rakyat. Betul? Dan kalau kita memberi nasihat kepada Mahkamah Konstitusi, bukan berarti kita sombong seolah-olah kita lebih baik, bukan. Tapi agama kita mengajarkan, kalau kita tidak sering memberikan saling nasihat satu sama lain, maka kita akan rugi. Itu yang disebut dalam surat Al-Asri, bahwa manusia dalam keadaan rugi, kecuali yang saling nasihat menasihati, menegakkan kebenaran dan kesabaran. Betul? Betul. Apa nasihat kita kepada beliau-beliau itu? Paling utama, laksanakan tugas Pak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemudian juga kita nasihati bagaimana yang tercantum di sini, di belakang ini. Jangan pernah tergoda oleh macam-macam godaan-godaan duniawi. Tetapi dan juga jangan takut dengan ancaman-ancaman apapun.
tetapi takut satu-satunya hanya kepada ancaman Tuhan. Betul? Dan kemudian kalau sampai menyimpang dari itu, berarti bapak-bapak ini zolim. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu zolim kalau sampai menyimpang daripada keadilan. Dan orang zolim itu sangat dibenci Tuhan dan pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Memang kalau kita zolim, kita suka lalai, mendapatkan kenikmatan yang banyak dengan mudah gitu. Tetapi Allah tidak lalai. Kata Allah dalam salah satu ayatnya, dalam satu ayat mengatakan, hai manusia-manusia yang zolim, aku tidak akan pernah lalai terhadap perbuatan zolim yang kau lakukan. Tunggu saja sampai suatu saat aku akan mengazabmu sampai matamu terbelalak, kata Allah. Itu ada, saya lupa suratnya, bunyinya ya. Wala tahsabanallahu kafiran amma ya'malu zalimun innama yalqutum wa tausiqal. Artinya sampai suatu saat matamu akan terbelalak karena azabku, kata Allah. Kemudian juga kita ingatkan betul-betul menegakkan amanah dan keadilan. Karena sebagai pemimpin di bidang kehakiman, Mahkamah Konstitusi ini dituntut Allah untuk melaksanakan amanah dan melaksanakan undang-undang. Dan jangan sekali-kali menyimpang dari itu, dan diancam juga oleh Allah dalam hal itu bahwa sesungguhnya aku maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau seandainya hakim-hakim konstitusi ini menyimpang dari amanah Allah, yang menyimpang dari undang-undang, maka saja bagaimanapun ini disembunyikan, Allah maha mendengar dan maha melihat. Oleh itu kembali sama-sama kita ingatkan pada akhirnya, supaya betul-betul mereka menegakkan kebenaran dan keadilan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Keputusan akan disampaikan pada tanggal 22 April. Mohon maaf, ini Pak, tidak ada yang melempar-lempar. Tertib, tidak ada yang melempar-lempar. Mohon maaf Bu, pembagian buku nanti. Tolong hormati yang di depan. Ya. Oke, lanjut Pak. Hati-hati. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bi adli. Innallaha ni'ma ya'idum bihi innallaha kana sami'an basir. Sama dengan memberikan peringatan kepada hakim-hakim konstitusi, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, tegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Dengan itu mudah-mudahan hakim konstitusi berpikir berkali-kali, tidak ada yang bisa dia sembunyikan, diri secara tertutup pun Allah akan tahu, dan azab Allah pasti akan menimpanya suatu waktu. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Terima kasih.